pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kompetensi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hendrika Vivin Yeni Sunarti, peserta ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta PPG 30.461.6171.85002, nomor pokok mahasiswa 2486905098. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2024 dengan materi pembelajaran panggilan hidup berkeluarga pada kelas 12 SMA Negeri 1 Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Terima kasih dan salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai belajar, silakan berdiri. Kita persiapkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah ku berdiri, jadi penuhimu. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, merdeka, merdeka, bela Indonesia Raya. Siapa yang hari ini belum sarapan? Tidak ada, Bu. Sudah sarapan semua? Sudah. Berarti kita bisa belajar dengan semangat ya? Bisa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu sambil akan mengabsen. Ciprianus Opadi. Hadir, Bu. Ya. Maria Didiana. Hadir, Bu. Margarita Esti. Hadir, Bu. Yakobus Devi. Sakit, Bu. Sakit. Rumahnya di mana, Devi? Di Subu. Oh ya, nanti temannya tunggu ya. Sudah, Bu. Ferdianus. Hadir. Ini untuk teman-teman yang rumahnya dekat dengan tadi ada David, yang rumahnya dekat tolong dijemput karena bagaimanapun mereka itu memerlukan semangat dari kita, dukungan dari kita. Jadi kalau ada teman yang sakit, harap segera datang ke rumahnya untuk dijemput. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, mari kita ingat kembali kesepakatan kelas kita. Ya, kesepakatan kelas kita. Apakah kalian masih ingat? Apa yang pertama? Saling menghormati. Saling menghormati, betul. Tepat waktu. Tadi tepat waktu? Tepat. Kita beri tepuk tangan. Kebiasaan tepat waktu ini ya harus diterapkan dalam pembelajaran yang lain. Tidak hanya dalam pelajaran agama, tapi pelajaran yang lain juga harus tepat waktu. Lalu apa lagi? Pakaian rapi. Lihat semuanya sudah rapi. Ada yang nggak pakai baju, jadinya mungkin ketinggalan, lupa dicuci atau bagaimana. Nah, pertemuan berikutnya harus memakai pakaian yang rapi dan lengkap ya, sesuai dengan jadwal harinya. Oke. Apakah dari kesepakatan kelas ini ada yang perlu kita ubah? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang perlu kita ubah, ada yang perlu kita tambah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti sudah cukup ya? Bu. Nah, oke, nanti kita akan masuk ke panggilan hidup berkeluarga tema pelajaran kali ini. Sebelum itu mari kita berdoa ya, supaya kita lebih bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Siapa bersedia untuk pimpin doa? Ibu, silakan tadi. Yang lainnya silakan tadi. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam pertemuan ini. Kami mohon agar Engkau membimbing pikiran dan hati kami
dalam merenungkan pagi satu sama lain. Kami serahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Devi. Kita mengingat pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ya, panggilan hidup pada umumnya. Kemarin kan apa sih panggilan hidup? Coba diingat kembali. Kan ada kemarin sudah dibagi. Panggilan hidup berkeluarga, panggilan hidup religius, ya kan? Panggilan hidup profesi. Nah, sekarang kita masuk ke panggilan hidup berkeluarga. Kalian di rumah masih memiliki orang tua? Masih. Lengkap ya? Jadi keluarganya masih utuh kan? Masih. Jadi kita belajar itu. Tujuan pembelajaran hari ini, siapa yang bersedia membacakan? Saya, Bu. Oke, Pak. Oke, baik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, menunjukkan dan menerapkan nilai-nilai cinta, kesetiaan, pengorbanan, dan tanggung jawab dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan fokus pada pembentukan keluarga yang harmonis, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Opa. Kita beri tepuk tangan dulu. Ini ya. Kita bahas dulu. Dari tujuan ini, peserta didik nanti dapat mengidentifikasi dari keluarga kalian itu, kalian melihat dapat menunjukkan, menerapkan nilai-nilai cinta. Nah, apa sih nilai-nilai cinta dalam keluarga kalian? Yang selama ini kalian lakukan dalam keluarga itu apa? Contohnya, kasih sayang, saling menghormati, ya kan? Apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Apa lagi? Apa tadi? Mendukung. Oke, apa? Yang lainnya? Berkumpul, Bu. Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Oke. Jadi nilai-nilai seperti itu ya, saling mendukung, saling mendoakan untuk kelancaran dalam keluarga, keharmonisan dalam keluarga, tanggung jawab itu akan kita bahas dalam materi pada hari ini. Ini pemahaman bermakna. Siapa yang bersedia membaca? Nah, Desi silakan. Kelihatan kan? Baik, pada pemahaman bermakna ada peserta didik diharapkan dapat menghayati dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih Desi. Silakan duduk. Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan maksudnya apa ya? Nah, tadi kan itu sudah menjelaskan, kan? Sudah menyebutkan nilai-nilai tadi dihayati, diterapkan, diwujud nyatakan dalam kehidupan kalian supaya kehidupan kalian dalam berkeluarga sebagai anak ya itu membantu keluarga kalian itu hidup harmonis. Nah, lalu dinamika yang muncul dalam perjalanan hidup berkeluarga, kalian itu masih sebagai anak, ya kan? Artinya nanti suatu saat kalian akan hidup berkeluarga, ya kan? Atau mungkin ada yang mau jadi pastor, boleh juga kan? Itu panggilan. Mau jadi suster, itu juga boleh karena itu panggilan. Tapi rata-rata kan banyak yang berkeluarga kan? Saat kalian menjalani hidup berkeluarga nanti, kalian juga harus sudah siap. Dari kapan? Dari sekarang. Kalian sudah bisa menciptakan keharmonisan. Contohnya tadi, membantu, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi. Nah, itu adalah wujud kalian ikut dalam perjalanan hidup berkeluarga. Pertanyaan kemarin. Siapa yang bersedia membacakan? Oke, silakan. Ya. Untuk pertanyaan kemarin, pertama-tama apa yang dimaksud dengan panggilan berkeluarga dalam konteks ajaran Katolik, dan yang kedua bagaimana cara kita dapat menerapkan nilai keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, terima kasih Estin. Silakan duduk kembali. Panggilan hidup berkeluarga dalam konteks ajaran gereja Katolik. Bagaimana nanti? Ya. Lalu bagaimana cara kita dapat menerapkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah kita singgung beberapa ya. Nah, selain itu kita juga harus mengingat kembali profil pelajar Pancasila yang akan dicapai dalam pembelajaran tadi. Ada 4 di situ. Apa? Betapa Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Mulia. Oke. Gotong royong yang kedua. Contohnya apa? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Mampu memecahkan masalah. Ya, lalu yang keempat? Mandiri. Apa itu? Tidak bergantung sama teman. Ya, tidak bergantung sama teman.
kalian. Kalau ada yang susah, yang kurang jelas, ada yang sulit kan? Ibu akan sambil menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Kelompok mana dulu yang mempresentasikan? Siapa yang mewakili? Eko. Pada Eko bisa mewakili kelompoknya. Ada pesan Oke. Silakan yang lain sambil perhatikan hasil diskusi kelompok ini ada kelompoknya Desti ya. Baik, kami dari kelompok 1 dan beranggota 3 orang, pertama Ristiana, yang kedua saya sendiri yaitu Eko Oktavianus dan Dr. Lalu. Kekerasan dalam rumah tangga. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk kelompok lain, jika ada yang mau bertanya atau menambahkan pendapat, silakan diberi kesempatan. Oke, baik. Apa sih penyebab terjadinya KDRT? Bagaimana sebagai generasi kalian bisa mencegah hal tersebut? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan. Ini ditimbulkan oleh sang suami itu ternyata menggunakan pinjol. Jadi sang istri itu tidak terima begitu. Dan ternyata sang istri juga memiliki bayi dan terjadi baby blues ternyata maju dibandingkan orang-orang yang itu. Terima kasih. Mungkin atau mau bertanya? Cukup. Jadi dari kelompoknya Esti tadi tentang KDRT dalam rumah tangga, ini KDRT biasa kita membayangkan atau sering terjadi suami ke istri, ya kan? Tapi di sini kebalik ya, istri ke suami. Sudah tidak ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Cukup, berarti sudah paham ya? Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kelompok Desi yang sudah menyajikan hasil diskusi dengan sangat menarik. Selanjutnya kelompok SD ya. Ayo dijawab. Pagi. Kami dari kelompok 2, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai artikel adik gunung kakak. Oke. Kejadian ini terjadi di rumah kontrakan mereka di Jalan Taman Indah Selatan, Kades, Surabaya. Polisi menyatakan bahwa motif pembunuhan ini adalah konflik keluarga yang memanas. Baik, yang kedua yaitu siapa yang terlibat dalam masalah ini. Yang pertama itu ada PR adik sebagai pelaku dan SA si kakak sebagai korban. Lalu ada pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya juga terlibat dalam penyidikan kasus ini. Terus cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu mereka bisa melakukan konseling bersama. Yang menyampaikan pendapatnya dari kelompok lain. Tidak ada? Tidak ada. Tadi pertanyaannya selama terjadi kasus kekerasan yang ini adik dan kakak kan? Nah, kemungkinan di sini kan tidak dijelaskan apa permasalahannya, tapi terjadi konflik ya, terjadi kekerasan. Kemungkinan itu adalah sikap iri. Masih ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Baik, kalau seperti itu terima kasih untuk kelompok ekstrim bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih presentasi yang telah dimulai. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, kita jaga dulu supaya lebih semangat. Jaga dulu, siapa yang bersedia? Speaking sebentar. Saya, Bu. Oke, silakan Pak. Oke, baik teman-teman, silakan berdiri semuanya. Oke, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, selamat. Yes. Semasa Jepang berhati baik, semangat, bahagia.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita lebih dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Apa itu perkawinan? Perkawinan adalah persetujuan atas antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka saling mengisi dan menyempurnakan. Adapun tujuan menurut Gereja Katolik adalah kebahagiaan suami istri sebagai pasangan, keturunan atau kelahiran anak, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tidak adanya anak atau keturunan bukan menjadi alasan untuk terjadinya perceraian. Tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak merenungkannya dengan serius dan mengubah diri tidak berubah dianggapnya sebagai pertumbuhan ke arah kemajuan. Demikianlah materi hidup berkeluarga hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Itu tadi adalah materi keluarga menurut Gereja Katolik. Jadi tadi disampaikan bahwa membentuk keluarga itu tidak hanya satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, tetapi juga melibatkan kedua belah keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Mereka saling menjadi keluarga yang tadinya tidak saling kenal. Nah, setelah adanya hubungan pernikahan, mereka menjadi saling masukkan dalam. Selanjutnya di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan lanjut ke diskusi kelompok. Apa makna keluarga bagi kalian? Silakan diskusi kelompok. Dikerjakan dulu, diskusi dulu. 5 menit. 5 menit. Apa makna keluarga bagi kalian? Boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing. Yang sudah selesai bisa duluan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kelompok mana? Sudah. Kelompok kan sudah selesai, mungkin kelompok lain bisa mendengarkan hasil dari penemuan kelompok Opal ya. Itu keluarga biologis terbesar dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah. Oke, mungkin kelompok lain mau menambah untuk yang pertanyaan nomor 1 dan 2. Apa makna keluarga bagi Anda? Bagi saya, keluarga adalah sebuah rumah yang sangat menyenangkan. Boleh, silakan. Oke, saya ingin menambahkan, bagi saya keluarga itu adalah suatu yang dimana kita bisa berkumpul untuk memberi perhatian bersama lain, dan keluarga juga mengajarkan saya bagaimana hidup yang bisa kita jalankan untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk jadi di sini Bapak mengatakan keluarga itu adalah harta yang tidak ternilai, ya kan? Yang selalu memberikan dukungan di saat Opal atau di saat kalian itu sedang dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan senang, ya kan? Tidak meninggalkan itu yang disebut keluarga. Ada tidak yang bertanya? Tidak ada. Berarti pertanyaan kelima siapa yang kelompok mana? Kelompoknya Dikasur. Silakan Dikasur. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan pentingnya cinta kasih dalam keluarga. Cinta kasih adalah fondasi dari hubungan keluarga yang harmonis. Cinta kasih memberikan rasa aman, kebahagiaan, dan dukungan emosional. Ini membantu anggota keluarga untuk saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain. Sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dalam pernikahan itu kalau sudah dinyatakan sah oleh gereja, oleh negara, itu akan tinggal bersama membentuk ikatan keluarga. Tujuannya suci, tidak hanya terjadinya kelahiran, tidak hanya antara kesejahteraan suami istri, tetapi juga akan membangun hubungan kasih yang tak terceraikan. Jadi nanti kalau kalian sudah menikah, misalkan suamimu tidak bekerja atau istri tidak bekerja, ya saling mendukung. Tidak, ini kan uangku, aku yang bekerja. Tidak boleh seperti itu lagi. Jadi tidak ada kata-kata ini milikku, itu milikku, tapi sudah milik bersama, ya tak terceraikan supaya
hal kecil itu tidak membuat perceraian. Kan sekarang banyak sekali kan hal kecil dibesar-besarkan akhirnya cerai. Itu yang tidak boleh dalam perjanjian. Siap Bu. Nah, di sini kita bisa melihat atau menunjukkan panggilan hidup berkeluarga dalam gereja Katolik didasarkan pada cinta, lalu Kesatuan dan nilai luhur. seperti itu. Jadi cinta itu yang pertama, lalu menjadi satu dan berbangun nilai-nilai luhur dalam keluarga. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang tidak diskusi kelompok tapi tugas mandiri. Ibu. Ya Bu, siap. Semuanya siap? Siap. Silakan dikerjakan masing-masing sesuai dengan pemahaman kalian tadi. Nah, kerjakan mandiri ya. Nah, tadi kan ada mandiri, tadi ada kelompok, sekarang ada mandiri. Oke, sudah selesai? Sudah Bu. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan nanti akan hitung nilai ya. Ya Bu. Itu sebagai penilaian hari ini apakah kalian sudah paham atau belum? Jangan lupa kasih nama ya. Ya Bu. Kita akan masuk ke refleksi dan aksi. Ada puisi, siapa yang biasa atau suka membaca puisi? Puisi keluarga kami penuh kehangatan, penuh cinta dan kasih sayang. Banyak sekali kenangan yang memberi kehangatan. Terima kasih. Ya memang harus kalau kita keluarga harus ada chemistry. Silakan merefleksikan lagi, healing sejenak. Apa sih inti dari puisi atau inti dari keluarga? Ya sekitar 1-2 menit merenung. Oke cukup? Ibu berharap renungan kalian yang singkat tadi bisa mendapatkan arti tentang pembelajaran yang berkaitan dengan keluarga. Aksi membuat refleksi. Nah, ini sudah dekat, kita akan menunggu pembelajaran. Silakan refleksikan. Ya, ditulis dulu sebentar. Bagaimana kamu merasa dan merasakan tentang proses belajar hari ini? Siapa? Sudah selesai belum? Sudah. Siapa yang mau mewakili atau mau menyampaikan menurut refleksi kalian masing-masing? Saya Bu. Mas Kara, silakan. Selama proses belajar ini, saya merasa sangat tertantang, namun juga sangat termotivasi. Ada saat-saat di mana materi terasa sulit, tetapi dengan bantuan guru dan teman-teman, saya bisa mengatasinya. Saya merasa senang karena setiap hari saya belajar hal baru dan merasa lebih percaya diri dengan kemampuan saya. Cukup. Oke, ada yang mau menambah? Ya Bu. Tidak ada. Kita tepuk tangan dulu. Saya merasa senang walaupun kadang di belajar ya. Yang kedua, Apa yang kau pelajari dari proses ini? Dari proses ini, saya belajar banyak hal, baik dari segi akademis maupun non-akademis. Secara akademis, saya memahami konsep-konsep baru yang sebelumnya saya sulit mengerti secara non-akademis. Saya belajar tentang pentingnya kerjasama, disiplin, dan manajemen waktu. Saya juga belajar bagaimana cara mengatasi rasa frustasi dan terfokus pada tujuan saya. Terima kasih. oke, tepuk tangan dulu. Sudah berani menyampaikan hasil refleksinya. Jadi apapun jawaban dari kalian tadi semuanya adalah benar. Hari ini pelajarannya cukup menarik. Kita dapat lebih mendalami arti keluarga. Lalu dari awal sampai akhir manfaat dari pembelajaran tadi. Siapa begini yang membaca? Saya Bu. Baik, manfaat dari pelajaran pandangan hidup berkeluarga adalah materi ini membantu siswa memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga serta bagaimana cara sosial dalam keluarga. Ini adalah manfaat pembelajaran kita dari tadi ya, dari awal sampai akhir bahwa kandungan inilah yang dapat kalian terapkan. Nah, kesimpulan akhir di sini kalian bisa melihat materi panggilan hidup berkeluarga mengajarkan bahwa kehidupan keluarga adalah panggilan suci yang harus Dijalani.
dengan penuh kepemimpinan dan cinta. Lalu, Melalui hubungan yang harmonis dan pendidikan yang baik, keluarga berperan penting dalam membentuk individu yang mengenal dan mengasihi Allah, serta menjadi bagian integral dari masyarakat dan gereja. kita tepuk tangan untuk sebelum kita mengakhiri, kita menyanyi. Bisa? Semangat. Berdiri kan? Terima kasih. Kita akan berdoa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Kita siapkan hati. Siapa bersedia untuk berdoa? Saya, Bu. Ya, Pak. Silakan. Yang lainnya siapkan hati dan bersama. Baik, teman-teman, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur, terima kasih dan bimbingan dan berkat yang Engkau berikan pada kami hingga pada hari ini kami bisa mengikuti pelajaran agama Katolik bersama Ibu Pipin. Cinta kasihnya kepada kami, itulah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Opa yang sudah bersedia memimpin doa untuk hari ini, sudah mendoakan kita semua dan terus sudah mendoakan saya. Semoga kedepannya kita sebagai anak-anak semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi di keluarga. Apa yang sudah kita pelajari diterapkan dalam kehidupan di keluarga ya. Ibu berharap kalian selalu sehat dan kita akan berjumpa minggu depan. Jaga kesehatan, hati-hati kalau nanti kalian pulang karena rumahnya jauh di rumah ya. Jauh. Tapi sebelum pulang ikuti pembelajaran berikutnya dengan tetap penuh Semangat.